Pemirsa, kita lihat informasi terpopuler yang pertama dari situs cnbcindonesia.com, di mana ambisi Indonesia untuk menggelar Olimpiade 2036 kini dinilai terhenti. Hal ini menyusul peringatan keras yang dirilis oleh Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Sikap tegas dari IOC ini merupakan buntut dari keputusan pemerintah Indonesia yang melarang atlet Israel untuk berpartisipasi di kejuaraan dunia Senam 2025 di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober lalu. Dalam rilis resminya pada hari Kamis dini hari, IOC mengambil 2 langkah sanksi untuk Indonesia. Yang pertama, IOC memutus segala bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Nasional Indonesia mengenai penyelenggaraan ajang Olimpiade di masa depan termasuk Olimpiade 2036. Yang kedua, IOC merekomendasikan kepada semua federasi internasional agar tidak menyelenggarakan acara olahraga internasional apapun di Indonesia. Kedua sanksi ini akan berlaku sampai pemerintah Indonesia memberikan jaminan yang memadai bahwa mereka akan mengizinkan akses bagi semua peserta tanpa memandang kewarganegaraan. Media asal Israel, Jerusalem Post, menyoroti keputusan ini. Dalam judul beritanya mereka menulis IOC membekukan ambisi Olimpiade Indonesia setelah larangan pesenam Israel. Jerusalem Post juga menulis pesan dari IOC sangat jelas, yakni negara yang mendiskriminasi atlet atas dasar politik atau nasional tidak akan mendapatkan tempat dalam gerakan Olimpiade. Pemirsa, informasi terpopuler selanjutnya datang dari harga komoditas global, di mana harga emas kini seolah tak diberi kesempatan untuk bangkit dan semakin menjauh dari level psikologis $4.000 Amerika Serikat per troy ounce. Pada perdagangan Selasa kemarin, harga emas dunia anjlok 0,73% dan ditutup di level $3.951,56 per troy ounce. Bahkan sepanjang perdagangan kemarin, emas sempat menyentuh level $3.800-an. Penurunan ini memperpanjang derita emas yang kini telah melemah 4,6% dalam 3 hari perdagangan secara beruntun. Harga penutupan kemarin juga menjadi yang terendah dalam 3 pekan lebih. Anjloknya harga emas disebabkan oleh harapan pasar akan kemajuan dalam perundingan dagang Amerika Serikat dan China. Pejabat kedua negara tersebut disebut telah menyelesaikan kerangka kesepakatan yang akan ditinjau oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping dalam pertemuan mereka pada hari Kamis nanti. Harapan ini memicu optimisme di pasar global dan membuat indeks Wall Street mencetak rekor tertinggi tadi malam dan sekaligus meredupkan daya tarik emas sebagai aset safe haven atau aset yang aman. Saat ini fokus investor juga beralih ke keputusan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang pada hari Rabu ini, di mana pasar memperkirakan The Fed akan segera kembali memangkas suku bunganya. Informasi terpopuler selanjutnya, memasuki 1 tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN diklaim menunjukkan kemajuan yang signifikan. Komitmen ini dipertegas dengan diterbitkannya 2 peraturan presiden baru. Yang pertama Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Dan kedua Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang Permutahiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Kedua regulasi ini menetapkan target bahwa Nusantara akan menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028 dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Dari sisi pendanaan, Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran APBN untuk melanjutkan atau kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar 48,8 triliun rupiah. Namun pembangunan tidak hanya mengandalkan uang negara. Otorita IKN mencatat komitmen investasi yang masuk telah mencapai 225,02 triliun rupiah. Angka ini terdiri dari 66,3 triliun rupiah investasi swasta murni dan 158,72 triliun rupiah melalui skema KPBU untuk pembangunan jalan hunian dan multi-utility tunnel. Informasi terpopuler yang terakhir, puluhan bahkan ratusan pemilik sepeda motor mengeluhkan kendaraan mereka berebet atau tersendat, pemirsa. Ironisnya, keluhan ini muncul secara seragam setelah mereka mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Laporan ini awalnya muncul di Bojonegoro, namun kini telah meluas ke daerah lain seperti Tuban, Sidoarjo, hingga Lamongan. Keluhannya sama persis, yakni mesinnya berebet, tarikan motor menjadi berat,
hingga busi cepat mati. Seorang mekanik bengkel resmi di Bojonegoro mengaku sejak Jumat lalu dirinya sudah menerima setidaknya 45 unit motor dengan kasus serupa. Solusi sementara dari para mekanik hanya satu, yaitu tangki motor harus dikuras habis dan busi wajib diganti baru. Rentetan kejadian ini kini tengah dalam penyelidikan. Pihak kepolisian di sejumlah daerah mulai mengambil sampel bahan bakar langsung dari SPBU untuk diuji di laboratorium. Sementara itu, pihak Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus turut buka suara di mana area manajer communication Ahad Rahedi menerangkan bahwa Pertamina telah mendirikan posko pengaduan di SPBU guna menampung laporan warga.